Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmati Data Apoteker dari Bandung, distributor Alfaspin Alpha Meta. Nah, saya akan menjelaskan tentang Alpha Meta. Nah, si Alpha Meta ini bahannya dari kulit ari beras organik dari Thailand. Nah, di mana kandungan utama dari Alpha Meta ini adalah Alpha PSP, Alpha Polisakarida Peptida. Ada protein, ada karbohidrat di situ, ada juga mineral, kemudian juga ada vitamin dan lain-lain. Tetapi yang paling utama di sini adalah komponennya adalah Alpha PSP. Nah, Alpha PSP sendiri itu adalah makanan sel, seperti itu. Nah, konsepnya begini. Jika seseorang itu sakit, maka sebetulnya yang sakit adalah selnya. Karena apa? Karena manusia itu terdiri dari organ, organ terdiri dari jaringan, jaringan terdiri dari sel. Jika selnya sakit, maka orangnya sakit. Jika selnya sehat, maka orangnya sehat. Nah, alpha meta ini adalah makanan sel. Alpha PSP itu adalah makanan sel. Dia akan memperbaiki si sel secara si sel sehingga yang terjadi kalau selnya jadi sehat, maka orangnya jadi sehat. Organ apapun. Oke, jadi sakit apapun sangat dibantu oleh alpha meta ini. Nah, sekarang cara kerjanya seperti apa? Nah, si alpha meta ini, seperti saya bilang tadi, dia bahannya dari kulit ari beras, bekatul, dan diproses secara nanoteknologi. Jadi dia punya ukuran partikel sangat kecil, jadi dia ada proses distabilisasi, ada hidrolisis, dan itu dipatenkan. Itu yang membuat kandungan gizi dari alpha meta itu tetap bertahan. Nah, sementara kalau kita makan nasi, pada saat si nasi itu kena oksigen, maka si beras itu kena oksigen, maka yang terjadi dia akan teroksidasi, dia akan tengih. Sehingga pada tukang beras dia akan buang kulit arinya, kulit ari dari beras, dan kita makan bulir berasnya. Nah, padahal sebetulnya gizi utamanya itu ada di kulit ari berasnya tadi. Oke. Nah, kalau kita lihat, nah bedanya nasi dengan alpha meta ini seperti apa? Nah, nasi itu dia adalah karbohidrat, kemudian seseorang dia makan, dia ada enzim di situ, ada air liur, ada enzim-enzim. Nah, kemudian masuk ke lambung dan seterusnya. Singkatnya, si nasi tadi dia asalnya polisakarida, kemudian dipotong-potong atau di metabolisme sampai akhirnya dia jadi ukuran partikel yang terkecil namanya glukosa atau nah, glukosa yang dihasilkan dari nasi itu adalah beta glukosa. Maksudnya apa? Itu adalah glukosa dengan partikel besar. Contoh misalnya satu molekul beta glukosa itu sebesar ini, oke, kepala tangan ini. Sementara mulut sel seseorang, mulut sel kita itu hanya sebesar ini, jadi sangat kecil. Nah, supaya dia bisa masuk ke dalam sel, maka ini harus dipotong-potong. Nah, tapi sebelumnya dia harus ditangkap dulu oleh namanya hormon insulin. Nah, kalau seseorang insulinnya ini bermasalah, maka si glukosa ini dia akan berenang di pembuluh darah. Jadilah orang itu diabetes. Oke. Nah, katakanlah orang ini sehat, insulinnya bagus. Nah, kemudian dia ditangkap. Nah, supaya dia bisa masuk ke dalam sel ini harus dipotong-potong. Nah, satu molekul beta glukosa ini menghasilkan 36 energi atau 36 ATP, sementara untuk motong-motong ini butuh 35 energi. Jadi pada saat dia dipotong sempurna dan dia masuk ke dalam sel, hanya bersisa satu energi, satu ATP. Nah, satu ATP itulah yang digunakan untuk kita beraktivitas. Oke. Nah, sementara alfa glukosa dari alfa meta ini dia diproses di luar, in vitro istilahnya, dan diproses secara nanoteknologi, dan dia menghasilkan gula atau glukosa, tapi glukosa strukturnya alfa. Partikelnya sangat kecil maksudnya. Jadi kalau diumpamakan misalnya partikelnya sebesar ini, sementara mulut sel kita sebesar ini. Jadi ukuran partikel dari alfa meta itu jauh lebih kecil, alfa glukosanya itu lebih kecil dibandingkan mulut sel. Jadi dia bisa masuk begitu aja. Nah, yang menariknya, satu molekul alfa meta ini dia menghasilkan 36 energi atau 36 ATP, dan dia tidak perlu dipotong-potong. Sehingga dia masuk sempurna, dan 36 ATP ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk metabolisme, memperbaiki metabolisme. Nah, si alfa glukosa ini dia bekerja di organel sel kita namanya mitokondria. Nah, kalau diibaratkan mitokondria ini satu rumah, itu seperti gardu PLN-nya. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu kalau tengah malam gardu PL-nya kemudian listriknya mati misalnya, aliran atau misalnya pulsanya habis begitu, maka yang terjadi lampu jadi mati, kemudian TV mati, AC mati, kulkas mati dan seterusnya. Nah, pada saat itu terjadi, itu adalah kita sebut namanya disfungsi metabolikal terjadi pada tubuh kita. Nah, dan sisa itu menjadi sakit. Nah, ternyata penyakit yang disebabkan karena disfungsi metabolik itu adalah 85%. Nah, termasuk di dalamnya kanker, stroke, diabetes, kolesterol, asam urat, dan sebagainya. Nah, sementara yang tidak disebabkan karena infeksi itu hanya 15%. Seperti itu. Nah, kemudian
Si alfa meta ini dia diproses secara nanoteknologi tadi ya. Nah, dia bekerja di mitokondria dan dia akan memperbaiki metabolisme secara keseluruhan. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini, kalau seseorang minum alfa meta, itu seperti punya pembantu di rumahnya 36 orang. Sementara kalau orang makan nasi, itu punya pembantu satu orang. Bayangkan kalau satu orang paling dia nyapu, nyetrika, ngepel, udah capek. Tapi kalau 36 orang, bukan hanya itu yang dilakukan, tapi juga dia bisa renovasi bahkan rumahnya, diperbaiki, ada yang bocor-bocor diperbaiki dan seterusnya. Nah, itulah yang terjadi pada saat seseorang itu konsumsi alfa meta. Dia akan perbaiki sel secara keseluruhan. Nah, pada beberapa kasus itu, ada orang yang nenek usia 83 tahun, rambutnya putih semua, kemudian konsumsi alfa meta, 3 bulan kemudian yang terjadi, rambutnya tumbuhnya warnanya hitam. Nah, artinya dia terjadi regenerasi secara keseluruhan dan itu berlaku secara umum, bukan hanya organ di rambut, tapi di seluruh organ. Karena pada prinsipnya, kalau seseorang itu sakit, berarti sebenarnya organnya sakit, jaringannya sakit, selnya sakit. Kalau selnya sakit, kemudian kita kasih makan, kemudian akhirnya sehat, apa yang terjadi? Selnya menjadi sehat, kemudian jaringannya jadi sehat, kemudian organnya menjadi sehat, dan organnya jadi sehat. Jadi, kunci kesehatan itu adalah di kesehatan sel. Demikian, terima kasih.